warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama kita bersyukur bahwa kita sudah menjalankan sunnah baginda kita Rasul. Rasul sampaikan man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuhnya berjamaah. Apalagi kita puasa hari ini, apalagi kita sedang menjalankan ibadah Ramadan, apalagi Ramadan kita fil haraj, dalam keadaan tidak normal dan masa pandemi yang masih melanda negeri ini, maka siapa yang sholat subuhnya berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, ya kan? Kemudian hatta talai syamsu, sampai akhirnya beribadah hingga terbit fajar. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Maka hajatin wa umratin tamah, maka pahalanya luar biasa, seperti orang yang haji dan umrah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun kita punya keperluan, maka Rasul sampaikan kembali, man shallal ghadata, siapa yang subuhnya berjamaah, yang penting subuhnya berjamaah, faka'annama shallal lailu kullaha, maka sesungguhnya dia mendapatkan anugerah pahala seperti orang yang sholat semalaman suntuk. Boleh jadi tadi malam kita terpejam mata kita, boleh jadi kita semalam agak sedikit repot dengan sahur kita, tapi ketika kita sholat subuhnya berjamaah, faka'annama shallal lailu kullaha, maka sungguh manfaat yang Allah berikan, anugerah yang Allah tebar adalah kita seperti sholat semalaman suntuk. Maka demikianlah kabar gembira yang disampaikan Rasul, meskipun hasadu ummati, umur umatku kata Rasul, ma baina sittin wa sab'in, puncaknya hanya sampai 60 sampai 70 tahun. Tidak seperti umat Nabi Nuh yang hidup alfasanatin illa khamsin, kata Allah, hidupnya aku panjangkan umurnya sampai 950 tahun. Tentunya belum pernah ada belakangan saat kita hidup sekarang umurnya 950 tahun. Tapi bagaimana kemudian aktivitas ibadah kita itu sama dengan umat-umat terdahulu. Maka mudah-mudahan subuh kita yang sudah masuk ke subuh ke-12, betul ya? Ini puasa ke-12, betul? Ya. Artinya subuh kita yang sudah ke-12 di Ramadan 1442 Hijriah ini, Allah jadikan sebagai saksi di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kesempatan buat kita
untuk bisa beribadah meskipun dalam haraj, serba keterbatasan, untuk memaksimalkan manfaat yang Allah berikan, untuk kemudian masih Allah izinkan ada manfaat dalam kehidupan kita. Mungkin tidak bermanfaat buat diri kita, tapi mungkin buat anak cucu kita yang kemudian masih membutuhkan figur kita, untuk kemudian Allah persilahkan kita panjang umur, dan mudah-mudahan nanti ketika yatakamal manfaatuhu wa rizquh, ketika sudah sempurna manfaat dan rezekinya, maka Allah akan panggil kita mudah-mudahan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka pertanyaan besarnya, ini dari beberapa diskusi jamaah kalau sudah sholat tarawih, sudah sholat zuhur, asar, yang mengidentikan kalau sudah 10 Ramadan menghilang dari kita, maka yang kita harapkan adalah selain rahmat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, apakah dosa, khilaf, salah kita, baik itu yang kita tidak sengaja maupun terlanjur sengaja, artinya mau bagaimana lagi, terlanjur sengaja, apakah akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya sebetulnya mudah, jawabannya sebetulnya tidak sulit, karena jawabannya sudah Allah bocorkan dalam surat Az-Zariyat di ayat 21. Apa itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalianlah, wa fi di dalam, anfusikum dirimulah, afala tubsirun, jawaban-jawaban itu apakah kalian tidak mencermatinya, apakah kalian tidak memperhatikannya, apakah kalian tidak mengamatinya? Maka ada seorang ulama kenamaan Mesir, namanya Syekh Muhammad Abduh. Ada beberapa kitab beliau yang tentunya tidak asing buat kita, dari beberapa nama yang disebutkan termasuk Syekh Muhammad Abduh. Banyak kitabnya, ada Tasawufun fil Akhlaq, itu ada 5 jilid. Ada juga yang fenomenal adalah Tafsir Al-Mannar. Apa yang beliau sampaikan? Bahwa ketika kita ingin ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin menjadikan diri kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah akan melihat apa yang kita lakukan di hadapannya. Maka orang-orang tasawuf, orang-orang tasawuf punya metodologi. Apa itu? Ketika kita ingin diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenali dulu diri kita, tanya dulu diri kita. Ketika kita sudah mengenali diri kita, maka sesungguhnya kita mengenal Tuhan kita. Ketika kita sudah mengerti diri kita, disitulah kemudian Allah bukakan pintu untuk mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita ini bermimpi mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita kalau kita sendiri tidak mengenal diri kita. Maka disampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, siapa yang paham dirinya, siapa yang mengerti dirinya, siapa yang tahu betul dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena disitulah kita akan memahami kesalahan, kekhilafan, disengaja ataupun terlanjur disengaja, ataupun kemudian di luar jangkauan dan kemampuan kita. Maka Syekh Muhammad Abduh memberikan pemahaman kepada kita, orang-orang yang diampuni dosa, kesalahan, khilafnya di hadapan Allah diberikan hidayah dengan ainul basirah. Apa itu ainul basirah? Ain berarti mata, basirah mata yang mampu mencermati, mata yang mampu mengamati, mata yang mampu melihat diri kita, hakikat ilahi Rabbi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya ketika kita diberikan ainul basirah, kita kemudian ada satu kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengampunan. Maka enggak heran tuh ketika aktivitas sehari-hari kita, kalau sore masukin motor ke rumah, pagi hari seperti ini nanti kita ngeluarin motor dari rumah kita, itu kadang-kadang mohon maaf lahir batin ada aja jempol kena standar motor, nutup pintu kadang-kadang tangan kita kegencet, padahal yang nutup kita, yang kegencet tangan kita, kan logikanya nggak masuk. Ibu-ibu menyiapkan makan sahur misalnya, itu motong cabai, motong bawang. Kadang-kadang kita lihat tangannya, kenapa mah kok berdarah? Tadi motong bawang, kan bawangnya bawang dia, yang megang pisau dia, yang dipotong tangan dia sendiri. Kecuali yang megang pisau anaknya, itu tinggal pilih yang empuk yang mana kan begitu. Tapi kan yang megang pisau dia, tangannya tangan dia, kok tangannya dipotong juga. Inilah yang Allah sebutkan, ketika orang diberikan ainul basirah, Allah uji dia dengan sesuatu yang syaukah, sesuatu yang agak menyakitkan, dalam tanda kutip menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita lupa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul la yaqilu min sab'ina marrah, tidak kurang setiap duduknya itu beristighfar lebih dari 70 kali. Bukan sehari, setiap duduknya. Kita udah berapa kali duduk ini? Udah banyak kayaknya. Depan TV, saya duduk di dapur, di motor, mampir pom bensin, duduk lagi di motor, tadi duduk di samping pintu, udah banyak duduknya. Rasul setiap duduk beristighfar. Maka ketika kita lupa istighfar, seketika itu Allah bersihkan diri kita dengan apa? Dengan kegencet pintu tangan kita, dengan kena standar motor kaki kita, atau mungkin kesenggol anak lagi naik sepeda. Akhirnya apa? Memar, mungkin kaki kita kelindes dan seterusnya. Karena apa? Kita lupa beristighfar kepadanya. Nah, bagaimana agar kita tidak lupa beristighfar sehingga tangan kita tidak kegencet, tangan tidak kepotong saat mengiris bawang, tidak terkena sesuatu yang menyakitkan? Syekh Muhammad Abduh memberikan kita 4 cara agar apa? Andai kita lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan tetap Allah jaga diri kita. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah ahlu dzikri, ahlu mujalasati.
Apa artinya ahlu zikri? Siapa itu ahlu zikri? Ahlun berarti keluarga, orang-orang. Zikri berarti ingat Allah, berarti mereka yang suka mengingat Allah. Bagaimana mengingatnya? Bisa baca Quran, bisa kita duduk berzikir, bisa sambil diri ya kan memperhatikan sekitar kita, bisa kita lihat sambil melihat ciptaan Allah yang lain. Ada ikan cupang, makin hari makin mahal. Dulu ikan cupang nggak ada yang mau. Sekarang kalau rumah saya di Joglo, itu dari Joglo terus Petukangan sampai ke sini. Kalau ke sini sih mulai sedikit. Kalau Joglo Petukangan itu kalau sudah habis asar sampai maghrib luar biasa. Tahun kemarin pemandangan itu nggak ada. Hampir kita di rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah. Sudah setahun mata kita absen, tapi 12 hari ini pemandangannya luar biasa. Di mana ada tukang gorengan, di sebelahnya ada toples ikan cupang. Di mana ada orang jualan lontong ya kan dan kolak, di sebelahnya ada toples ikan cupang. Dan ternyata mahalan cupang ketimbang lontong. Lontong 2.500, cupang paling murah 20.000. Belum lagi yang agak cakapan dikit 200.000. Makin cakep, warnanya makin bagus, makin mahal. Ya, saya ketemu di Puri, lupa hari apa itu. Di Puri Mall itu luar biasa, 25 juta ikan cupang. Kan cuman orang PA doang yang beli ikan cupang 25 juta. Tapi kalau kita mau berzikir kepada Allah, kok bisa ikan cupang mahal? Kenapa? Allah yang mau. Kalau Allah yang mau semua jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ada ahli narkoba belakangan luar biasa, taat dan imannya di hadapan Allah. Kita puasa udah, taraweh udah, ya kan, baca Quran udah, beriman kita insya Allah bukan hanya orang-orang yang beriman, tapi juga Allah masukkan orang-orang yang bertakwa dan mudah-mudahan kita masuk surga di Babur Rayyan, pintu yang khusus diciptakan untuk orang yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Kalau ikan cupang saja bisa mahal, kita tentunya akan naik derajat kita karena Allah sudah sampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang paling tinggi di antara kalian adalah ketakwaan di dalam diri kita. Nah, ini satu. Ahlu zikri, ahlu mujalasati. Orang-orang yang ingat Allah itu ahlu mujalasati, temannya Allah. Nah, kita kalau jadi temannya Allah enak, jadi teman RT aja enak, teman RW apalagi temannya Allah. Yang kedua, ahlu taati, ahlu karamati. Ahlun orang-orang to'ah yang taat. Kenapa taat? Iya, di tengah orang terlelap dia kemudian bangun. Jam 2 bangun, jam 3 bangun, ngapain? Ingat Allah. Maka Allah akan cari ainal ladina tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mana hamba-hambaku yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Kan kalau malam banyak tuh yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Ada yang lagi sholat, ada yang qiyamul lail, ada yang baca Quran, ada yang lagi ke pasar, ada yang lagi gol. Kenapa teriak-teriak gol? Karena Persija lawan Persib. Ya. Maka gol. Apakah gol itu menunjukkan lambungnya jauh dari tempat tidurnya? Iya.
Mereka semua jauh lambungnya dari tempat tidurnya. Tapi kata Rasul, fayakumun, mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Fahum qalil, tapi enggak banyak tuh. Sedikit karena apa? Mereka ahlu ta'ah, bangunnya itu karena taat. Ketika kita taat, ahlu karamati, Allah bukakan karamah, keberkahan, kemudahan, dan rasanya sesuatu yang sulit dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ahlu syukri, ahlu ziyadati, mereka yang bersyukur. Sering kita dengar surat yang menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Maka ahlu syukri, mereka yang bersyukur, itu ditambahkan nikmat. Maka sebelum kita berdoa, kita mengingat syukur kita. Sebelum kita meminta, ya Allah, minta sehat. Udah setahun lebih kita lebih sehat. Setahun ini tetangga kita mungkin sudah nggak ada. Setahun ini warga kita mungkin ada yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sebelum kita ngangkat doa kepada Allah, kita mengingat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disarankan oleh Imam Ghazali. Ingatlah wa itta'adzana, ingat-ingat dulu apa yang Allah berikan kepada kita, baru minta kepadanya. Yang terakhir ini yang luar biasa, ahlul maksiyah, orang-orang yang bermaksiat. Saya punya dosa, bapak-bapak dosanya dikit, yang banyak saya, ya, karena biasanya yang muda, anggap aja saya lebih muda ya, itu lebih banyak dosanya, lebih banyak lupanya. Maka ahlul maksiyah, mereka yang bermaksiat, punya dosa, punya salah, kata Allah, la amnahu taubah, aku tidak pernah melarang untuk bertaubat. Nah, itu artinya kuncinya di kita. Bahkan kata Allah, fala ubali, aku enggak peduli hambaku itu berlumuran dosa sepanjang hidupnya tidak mengingatku. Yang penting di akhirnya dia bertobat kepadaku. Maka di hari ke-12 ini, dalam rangka maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa bersyukur, Allah tambahkan nikmat, kita bisa lebih punya kesempatan untuk menghabiskan Ramadan yang luar biasa kita rindu ini, dan mudah-mudahan juga kita bisa menjadi teman Allah nantinya, dan kita juga diampuni dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal akhirnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum sanafsin taqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.